لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع أئمة الراشدين وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها أينما كانوا خصوصا سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني وسيد بهاء النقشبندي وسحب الحسن الشاذلي وسحب العباس التيجاني وسيد إبراهيم الدسوقي سمد البدوي وسحمد الرفاعي وأبو يزيد محمد بن علي الملك الحسني وأبو يزيد أحمد بن سيد محمد بن علي الملك الحسني وسن إلى الإمام النووي أمدنا الله بمددهم وفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Mari kita pada malam hari ini, setiap malam Ahad, kita mengambil keberkahan dari Al-Quran, yaitu pelajaran tafsir. Dan kita pada malam hari ini kita mengambil keberkahan daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat-kalimat dari seorang bomoh dukun jampi-jampi itu mempunyai muatan negatif, dan kita percaya itu. Padahal itu hanya kata-kata yang berasal bukan dari syariat, yaitu keluar daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya kata-kata sembarang lah, itu muatan-muatan negatif, diisi oleh makhluk-makhluk gaib, jin, ifrit, setan. Itu mempunyai satu semacam efek. Sedangkan ini adalah kata-kata ini adalah berasal dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara pakai hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, maka sesungguhnya perkataan Rasulullah itu ketika berbicara itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau kita ini kadang-kadang ngomong ini pakai nafsu, marah, benci, sumpah serapah, entah ngomong apa benda, macam-macam. Itu berangkatnya dari hawa nafsu, geram, apa, tak senang. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah yang keluar dari lisannya itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada unsur negatifnya. Dan kalau itu sudah berasal dari Allah, wahyu dari Allah, tentu mengandung sesuatu hal yang sangat baik. Muatan-muatan yang positif sudah jelas, ya. Nah, jadi kita harus punya keyakinan seperti itu. Jadi kita jangan mendengar hadis Rasulullah ini macam angin lalu gitu, dianggap seperti kata-kata biasa, kata seorang pujangga. Tidak sama sekali.
Hadis Rasulullah itu suatu hal yang luar biasa. Ada seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau tunanetra. Tunanetra orangnya. Enggak bisa melihat. Tetapi ketika beliau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu ini hadis dhaif. Ini hasan, ini hadis sahih, dia tahu. Orang tunanetra enggak tahu. Tapi dia ketika dia mendengar ada orang membacakan hadis Rasulullah, maka dia tahu ini hadisnya hadis sahih. Kenapa? Ketika dia mendengar Allah Subhanahu wa taala menampakkan baginya cahaya yang sangat terang luar biasa. Kalau itu hadis dhaif, apalagi hadis palsu, gelap gulita, enggak ada apa-apa. Itu pakai karomah. Tapi kita di sini pakai i'tiqad. Nah, masa jampi-jampinya dukun aja punya keyakinan ini ada manfaat apa nih, ada efeknya nih. Ini hadis Rasulullah. Lalu gitu aja, tak ada itikad sama sekali. Kau ini percaya sama dukun atau percaya sama Rasulullah? Itu masalah. Jadi setiap hadis yang kita dengar itu mempunyai satu secara ininya muatan-muatan positif yang kita dapatkan. Walaupun hanya sekedar mendengar saja. Jadi bukan sembarangan perkataan. Ini perkataan dari baginda Rasulullah SAW. Kita sampai di masalah hadis-hadis tentang memperbanyak amal kebajikan ketika usia sudah lanjut. Kalau dah tua, merasa tua, 40 ke atas lah. Tapi bukan berarti 40 ke bawah tak mati-mati. Bukan berarti. Banyak, belum 40 dah mati duluan tuh banyak. Kalau dah 40 ke atas, belum ingat mati lagi, ini namanya orang yang lalai. Semangatnya dunia ini luar biasa. Lupa dia mati, padahal sebelah rumah dia kuburan. Tiap hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan di masjid-masjid. Dipikir nama dia tak disebut nanti. Suatu hari nama itu disebut dekat masjid itu. Nama orang yang sekarang masih dengar pengumuman di masjid. Nama dia suatu hari nanti akan disebut oleh pengurus masjid. Pengurus masjidnya pun namanya disebut juga nanti, jangan dikira tidak boleh. Yang ngumumkan pun namanya akan disebut. Itu pasti. Tapi kita ini kadang-kadang karena hati ini entah kenapa tertutup oleh hal-hal yang buruk, tertutup oleh dunia ini, macam tak sadar dikira yang mati ini orang lain aja. Kita orang tak mati, nantilah akhir-akhir lah. Perasaan gitu aja. Ya Allah. Jadi kita nunggu mati ini, ginilah kita nih Apa yang bermanfaat kita dengarkan, kita duduk sama-sama. Ini hadis kita. Kemudian berikut ini tentang masalah memperbanyak amal kebajikan ketika lanjut usia. Kita sampai kepada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Belum selesai kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid darain. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fi subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat suatu salat setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-fath, fathu fathu Makkah, dibukanya, dikuasainya kota, ditaklukkannya kota Makkah. Ini ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ini ayat menunjukkan sudah akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada lambangnya. Jadi sudah ada, Makkah sudah ditaklukkan. Ini berarti sekarang ini Rasulullah sudah di akhir hayatnya. Ketika ayat ini sudah diturunkan surat ini, maka kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah kalau sudah sholat, maka beliau setelah ayat surat ini diturunkan, beliau selalu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini zikir yang diperbanyak Rasulullah di akhir hayatnya.
Muttafaqun alaih. Ada riwayat yang lain, wa fi riwayatin fi sahihain anha, ada riwayat lain disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula fi ruku'i wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya ta'awalul Qur'an makna ya ta'awalul Qur'an ay ya'malu ma umira bi fil Qur'an fi qauli fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa Rasulullah di dalam rukuk dan sujudnya ketika sudah turun ayat idza ja'a nasrullahi wal fath kok bacanya subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli? Karena di dalam surat Al-Fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bahasa tasbih, bihamdi rabbika tahmid alhamdulillah, wastaghfir baca istighfar. Ini disuruh Rasulullah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhir hayat setelah Fathu Makkah. Ini yang diperbanyak. Karena disuruh maka Rasulullah memperbanyak doa itu. Fasabbih tasbih ya. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli. Itu. Wa fi riwayatin li Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula qabla ayyamuta subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah ini tak punya dosa. Dosanya sudah diampuni. Sesudah dan sebelumnya sudah diampuni, tapi di akhir hayat justru Rasulullah ini memperbanyak membaca tasbih, tahmid dan istighfar. Subhanaka wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, astaghfiruka, istighfar. 3 hal. Tasbih, tahmid sama istighfar. Wa atubu ilaik, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Itu Nabi. Ya Allah. Kita orang biasa tak ada istighfar. Habis solat, paling-paling kadang-kadang habis solat pun tak sempat istighfar, cabut duluan. Bid'ah. Bid'ah pula. Sama-sama tak boleh. Cempona sama-sama tak boleh. Kalau Rasulullah tidak mengeraskan bacaannya, manalah jamaah tahu, manalah sahabat tahu Rasulullah tu baca apa setelah solat. Kan? Mana orang tahu? Di dalam hadis disebutkan Rasulullah setelah solat itu, di antara hadis menyebutkan membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian membaca Allahu Akbar 33, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini dari mana sahabat tahu? Tentu sahabat dengar duduk di belakang Rasulullah. Tentu Rasulullah bacanya keras. Rasulullah setelah sholat, menurut satu riwayat mereka membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu memang yang aslinya Rasulullah itu membaca pendek gitu aja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada lagi riwayat mengatakan Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu dibaca oleh Rasulullah setelah salat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sekarang itu macam mana sahabat kok tahu? Tentu Rasulullah bacanya secara keras. Jadi seandainya pokoknya Rasulullah ini habis solat baca Allahu Akbar subhanallah 33 kali tapi tak keras, diam dia, sirri. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Bapak-bapak dengar tak makmumnya di belakang? Dengar tak? Tak dengar. Sekarang sahabat ni tahu, bukan hanya jumlahnya sahabat tahu. Rasulullah setelah salat membaca subhanallah 33 kali. Macam mana sahabat tahu? Tentu Rasulullah keras bacaannya. Sehingga sahabat bukan cuma dengar, ngitung. Berarti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sahabat di belakang ini sambil ngitung. Dengar. Terus memang di dalam riwayat juga Rasulullah memang menyebutkan juga, ada riwayat barang siapa yang setelah sholat
membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali. Jadi 99. Kemudian dikompletkan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Hufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr au kama qala. Jadi akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Senang betul? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Senang. Macam senang tapi bukan, tapi betul sikit bacanya. Betul sikit. Subhanallah. Subhanallah ini apa? Maha suci Allah. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Maksudnya gitu. Jadi bacanya ini bukan dari hati yang lalai. Tapi kalau kita sampai lalai, subhanallah, 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 subhanallah. Ya mudah-mudahan Allah tuh maha baik, diterima juga. Gitu. Tapi secara ininya mestinya ada kekhusyuan. Khusyuk itu bukan hanya pas sholat saja. Ini dah sholatnya tak khusyuk, apalagi zikirnya. Panjang betul lah Ustadz nih zikirnya. Lama. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan ana jalisu man dzakarani. Nah, kata Allah dalam hadis qudsi, aku ni teman duduknya orang yang berzikir kepadaku. Kalau ada orang zikir tak betah, berarti dia tak betah sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kata ana jalisun. Jalisun, kalau jalasa duduk, jalisun orang yang duduk. Kalau jalisun fa'ilun itu artinya teman duduk. Tapi zikir tak tahan dia. Berarti dia tidak tahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya memperbanyak doa subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat, ini riwayatnya banyak, nanti bisa dipilih salah satu. Qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu ya Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdastaha taquluha? Qala ju'ilat alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Jadi Sayyidah Aisyah ini heran, Rasulullah ini tak pernah baca doa nih. Apa pasal? Kenapa? Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ada satu surat yang dijadikan tanda-tanda bagiku. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda akhir hayat. Jadi tanda-tanda akhir hayat. Dan ketika tanda-tanda itu sudah datang, dan aku baca yaitu idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah, maka aku harus memperbanyak doa ini. Apa di situ sudah disebutkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini sudah tanda-tanda akhir hayat, maka aku memperbanyak apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab, di dalam surat Al-Fatah ini. Wa fi riwayatin law kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qauli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Di dalam satu riwayat lagi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat, qultu ya Rasulullah, araka yuksiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Mirip-mirip hadisnya seperti yang awal tadi. Jadi ini merupakan tanda-tanda kalau adalah nanti tanda-tanda sudah sampai di akhir hayat Rasulullah, maka Rasul disuruh memperbanyak membaca doa subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath, maka tanda-tanda itu sudah aku lihat, yaitu turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fathu yaitu fathu Makkah, wal fathu fathu Makkah, Fatah Makkah, ya, di
taklukannya kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Idza ja'a nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan fath, yaitu ditaklukkannya kota Mekah. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, berbondong-bondong. Ketika Mekah ditaklukkan, penduduk Mekah ini masuk Islam bondong-bondong. Berbondong-bondong masuk Islam, penduduk Mekah itu tak satu, dua, tak berbondong-bondong mereka masuk Islam. Ditaklukkan langsung orangnya pada masuk Islam. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sudah fathu Makkah, orang dah masuk Islam banyak dah. Kemudian kau bertasbihlah, bertahmilah dan mintalah ampun kepada Allah. Itu sudah istilahnya sudah akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang tahu nangis dengan pendapat ayat ini berarti Rasulullah tugasnya sudah selesai, sudah di ujung sudah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. An Anas radhiyallahu taala anhu qala inna Allah azza wa jalla taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafati hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menyusuli wahyu kepada Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Jadi wahyu ini urutan, habis ini wahyu. Selalu begitu, tidak putus wahyu. Kemudian hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu, sehingga setelah menjelang wafatnya Rasulullah, ini wahyu Allah Subhanahu wa taala banyak. Maksudnya tidak seperti biasa. Di akhir hayat Rasulullah ini wahyu diturun dengan banyaknya. Tidak seperti biasa. Nah, itu ibaratnya sudah akhir-akhir lah udah wahyunya diturunkan sama Allah. Menunjukkan memang sudah di akhir tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dari kuburnya sesuai keadaannya ketika dia mati. Waktu dia mati seperti apa, nanti dibangkitkanlah dia seperti apa. Jadi tengok akhir hayatnya lah seperti apa, ya. Akhir hayatnya bagus, nanti dia ketika dibangkitkan seperti itu, nggak berubah, nggak ada perubahan. Jadi kalau memang matinya bagus, bangkitnya bagus. Matinya tak bagus, bangkitnya pun tidak bagus. Bab berikutnya. Qala Allah Ta'ala wa ma tafalu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya nanti di akhirat balasannya. Wa qala ta'ala man 'amila shalihan fali nafsihi. Allah berfirman, barang siapa yang melakukan amal saleh maka pahalanya itu akan untuk dirinya sendiri. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi apa yang kita lakukan ini semua Allah tahu.
Cuma kadang-kadang kita nih tak puas kalau kawan-kawan kita tak tahu. Ini penyakit. Aduh, kalau orang lain tak tahu ini macam kurang mantap. Tak enak lah. Ini penyakit hati. Penyakit hati, apalagi sekarang ya Allah. Susah jaga hati ini luar biasa. Jaga hati. Jadi amal ini kadang harus dinampak-nampakkan. Kalau belum waktunya menambah-nambahkan amal ini bahaya. Maksudnya menampak-nampakkan amal itu tidak mesti riya. Tapi untuk orang-orang yang masih ya awam, ini susah terselamat dari riya. Susah terselamat dari riya. Tapi orang-orang yang sudah khusus, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia walaupun menampakkan amalnya itu bukan karena riya. Dia menampakkan amalnya tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa karena Allah, macam mana nampakkan amal? Iya, dia niatnya itu adalah untuk sebagai dakwah, supaya dicontoh oleh orang. Supaya dicontoh oleh orang, bukan supaya orang tahu saja. Orang lain tak perlu tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apa yang kalau lakukan dari kebaikan, Allah tahu. Tak usah pusing orang lain tak tahu, biarlah. Itu baru betul-betul orang yang ikhlas. Makanya ada satu hadis mengatakan, shadaqatus sir tudfi'u ghadabal jabbar. Sedekah secara sirri, sembunyi-sembunyi, itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah orang lain tak tahu, macam mana kira-kira tuh? Aduh, rasanya kurang mantap. Minimal tuh yang dikasih itu tahu. Ini. Jadi ini susah. Sebetulnya kalau bisa yang dikasih pun tak usah tahu. Itu baru dia bagus. Yang dikasih pun tidak. Itu baru betul-betul ikhlas. Itu. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Hadis yang pertama, an Nabi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal. Sayyidina Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat dulu kan awal-awal Islam, awal-awal turun, awal-awal disyariatkannya Islam. Jadi sahabat ini kan masih awam, tanya ini, tanya itu. Tanya dia ke sahabat, tanya teman Rasulullah, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Kata Rasul pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Kalau tak ada jihad, macam mana orang Islam diserang, kasihkan lehernya, selamatlah, habislah, ya kan? Perang Badar terjadi macam mana? Pertama perang Badar 313, musuh 1000 orang. Apa kira-kira lah, kira-kira nih, apa kira-kira yang nak degil nih yang 313 dulu nak ngelawan yang 1000? Tentu tak masuk di akal. Karena dia sikit, akhirnya macam mana lagi kita diserang. Kita tentu melawan. Jadi bukan Islam itu mengajarkan kekerasan atau menyebarkan agamanya dengan perang, tapi mempertahankan diri. Perperangan pertama terjadi 313 musuh 1000. Apa kira-kira yang 313 di BG nih? Kau macam-macam, bunuh kau nanti. Tak mungkin. Engkau berapa orang? Kami banyak nih, tak mungkin. Tetapi kejadian perang Badar itu karena memang kaum muslimin ini diserang duluan. Nah, macam mana kita kalau kita tak melawan, habislah. La tu'bad badal yaum. Ya Allah, kalau sampai kaum muslimin kalah hancur hari ini, maka engkau tidak lagi disembah setelah hari ini, kata Rasulullah. Habis. Makanya kita lawanlah, apa lagi lah. Makanya jihad fisabilillah itu juga adalah mempertahankan syariat Islam di muka bumi ini. Seandainya waktu perang Badar itu Rasulullah nyerah saja, sudahlah aku tak ada, dahlah ngalah aja. Berarti tak boleh nyebarkan Islam. Tak sampai karimun Islam. Tak ada Masjid Baitur Rahman, tak ada. Mana ada? Tapi tidak bisa, ini syariat harus kita pertahankan. Hidup mati
tetap harus jalan. Berat. Orang Islam awal-awal tuh berat, tak macam kita. Ya, dia nyawa taruhan. Kita tak ada nyawa taruhan. Kita macam mana kita bisa berperang dengan bantal? Itu aja kita nih sekarang masalahnya. Tak lengket dengan bantalnya. Ini masalahnya. Kalau dulu, waduh, mainnya pedang, tang teng, pergi perang nih antara balik kata bini dia. Abang anakku laki-laki, suami pergi berperang 50-50. Mungkin suamiku balik, mungkin tak balik. Mungkin anakku balik, mungkin tak balik. Gitu. Nah, itu zaman dulu. Kita ni senang-senang aja Islam dan tinggal enaknya saja. Saking enaknya sampai tidur-tiduran saja, malas, main saja. Tidak tahu bagaimana perjuangan para sahabat dulu mempertahankan Islam. Sebetulnya untuk kita juga tuh. Qultu ayyur riqabi afdal? Qala anfusuha inda ahliha wa aktsaruha zamanan. Kemudian bertanya lagi Sayyidina Abi Dzar. Afdalu ayyur riqabi afdal. Ayyur riqabi afdal maksudnya riqab itu kiasan daripada hamba sahaya. Maksudnya memerdekakan hamba sahaya nih yang paling afdal, yang paling besar pahalanya nih yang bagaimana ya Rasulullah? Qala anfusuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Memerdekakan budak hamba saya yang paling besar pahalanya yaitu hamba saya atau budak yang paling disayang oleh majikannya dan paling bagus harganya. Ini punya budak 5 orang, hamba saya 5 orang. Ini yang paling bagus nih satu, paling rajin, paling apa, kuat dan sebagainya. Ini dimerdekakan paling besar pahalanya. Maksudnya begitu. Qultu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amal qala takufu syarraka 'anil nas fa inna sadaqatun minka 'ala nafsik muttafaqun alaih. Kemudian kata sahabat lagi, ya Rasulullah, seandainya aku tidak melakukan hal tersebut, apa yang aku nak lakukan? Umpamanya dia tidak jihad, dia tidak punya kemampuan atau lemah, atau mungkin tidak ada jihad, panggilan jihad macam kita sekarang ini belum sampai ke kita. Kecuali udah sampai di sini ya, tentara udah sampai dekat mana ini Coastal Area, ini wajib jihad nih Pak. Jangan sembunyi. Awas. Islam kita ni diuji dengan jihad fisabilillah. Bedanya orang munafik sama orang mukmin yang betulan tu ketika perang nampak. Orang munafik ni kalau diajak perang dia tak nak. Dia bilang la tanfiru pula, jangan pergi panas-panas. Seperti umatnya Nabi Musa. Kata idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Innaha huna qa'idun. Kata umatnya Nabi Musa, kau pergilah perang sana jihad fisabilillah sama Tuhanmu. Kami di sini ajalah duduk, katanya. Munafik. Orang munafik dia paling takut mati perang, paling takut. Tapi orang Islam, orang berperang jihad fisabilillah ini mau menang dia bagus, mau kalah dia bagus. Dia terbunuh di medan perang, surga. Menang, berarti dia menang. Dia mendapat kemenangan, berarti dia menang juga. Jadi tidak ada kalahnya orang jihad fisabilillah. Kemudian kalau aku tidak bisa ya Rasulullah, macam mana memerdekakan budak? Hamba saya pun aku tak bisa juga. Tak ada harta nak nebus aku ataupun aku tak punya hamba saya, apa aku nak lakukan? Kata Rasulullah SAW, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Jadi kata Rasulullah SAW,
Kalau engkau tidak bisa berbuat apa-apa, maka engkau harus menolong orang yang berbuat baik. Atau engkau sendiri berbuat baik. Tolong. Orang berbuat baik bantu, orang buat baik bantu, orang berbuat baik bantu. Kalau tak, engkau sendirilah yang menyibukkan diri untuk berbuat baik. Agar hidup tidak sia-sia. Qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, kalau aku tidak mampu, lemah aku. Macam mana ya Rasulullah? Nak bantu orang aku tak bisa, lemah, tidak punya kemampuan. Macam mana? Qala takufu syarraka anin nas. Engkau tahan agar engkau tidak melakukan tindakan yang menyakiti orang lain. Kalau kau tak bisa bantu, kau diam. Jangan kau tak bisa bantu, engkau tambah menyakiti orang lain. Mulut tak bisa diam. Bantu tidak, tapi mulut dia menyakitkan hati orang. Kau sudahlah, kau dah tak bantu, ngomong tak sedap, ngomong tak enak, nyakitkan hati. Kalau dah tak bantu, diam. Bantu dengan diam, malah memperkeruh keadaan. Takufu syarrak anin nas fa innaha sadaqah. Maka itu adalah termasuk bernilai sedekah minka ala nafsik. Ya, sedekah dirimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih. An Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkari sadaqah wa yujazzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi wajib bagi setiap ruas. Sulam itu artinya ruas. Ruas dari salah satu di antara kalian sedekah. Fakulu tahmidatin sedekah. Setiap, jadi kalau dihitung ruas ini menurut ada hitungan 360 ruas kita nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini. Jadi dihitung semua ruas tulang kita udah ada 360 ruas. Dan setiap ruas itu ada sedekahnya. Setiap pagi ada sedekahnya. Terus kata Rasulullah, fakulu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih sedekah. Tasbih itu subhanallah, itu termasuk sedekah. Kemudian tahmid alhamdulillah sedekah. Kemudian tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, Allahu akbar sedekah. Wa amril bil ma'ruf juga sedekah. Wa nahyi anil munkari sedekah. Wa yuzi'u min zalika rak'atani yarka'u ma minad duha, dan bisa menggantikan semuanya itu 2 rakaat salat sunnah duha. Itu termasuk sedekah atau sedekah. Betul. Ini sedekah punya nilai sedekah, tapi jangan sedekah aslinya ditinggalkan. Jangan sedekah aslinya tinggalkan. Mentang-mentang tasbih sedekah, masuk masjid, mana tong masjid, mana belah sana ada subhanallah, lewat sana alhamdulillah, Allah keluar Allahu akbar, air pengurus masjid buka kosong tong, itu tasbih semua isi dia, takbir tahmid situ, sedekah semua, tapi tak ada duit dia. Jangan gitu juga, maksudnya kalau ada duit jangan jadikan alasan bakhil. Duit. Ya, kalau setiap subuh sedekah, setiap subuh sedekah. Kalau memang betul-betul tak punya duit, banyak berzikir. Yang betul sedekah duit ada, berzikirnya juga di banyak penyakin, ditambah dengan sholat
duha. Solat duha itu apa? Sedekah. Mengganti sedekah. Solat duha itu bukan solat minta kaya. Yang ada belum disyukurin minta lagi. Cuma Allahu Akbar. Niat dia apa? Biar rezeki lancar. Maksudnya nak minta lagi lah bahasa kasaran dia. Bukan begitu. Solat duha itu solat syukur nikmat. Jadi Allahu Akbar ini bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Makanya solat duha ini diantara faedahnya melancarkan rizki. Kok bisa? Bukan Allahu Akbarnya niat biar rezeki lancar. Bukan. Kita mensyukuri rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur rezeki aku tambah. Karena kita syukur maka rezeki ditambah sama Allah. Jadinya lancar. Solat gitu. Solat kok minta duit. Allahu Akbar. Apa pasal solat minta duit? Solat itu syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirat jadinya. Nah, dengan demikian kita syukur Allah lancarkan rezeki itu kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.